Ulwan, kenapa tuh penonton yang 10.000 itu, padahal Panji cuma bilang, wakil presiden kita Gibran. Kok mereka ketawa? Ada yang mengatakan bahwa kalau apa yang dilakukan Panji ini sebenarnya ngejar algoritma sebenarnya itu. Ulwan ngeliat gimana? Emang gitu, Panji ketika bikin materinya ini, wah ini bakalan kalau diunggah di YouTube atau di TV streaming, ini orang akan suka. Gimana bisa pengalaman bikin materi juga? Yang sebenarnya Panji itu pinternya, perspektifnya itu sama dengan orang kebanyakan. Ya, jadi bukan hanya dia aja. Jadi ini pasti ini orang pasti setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kesetujuan itulah yang kemudian menimbulkan tawa gitu. Betul. Kan. Itu menurut keyakinan saya ya. Tapi menurut Luan gimana bisa nanggapin? Sama-sama, Bang. Di bit terakhir Panji di pentas mensrea itu Panji menggunakan, saya nggak bilang rule of three, orang bilang itu rule of three, aturan 3 enggak, saya itu ada 4 soalnya, jadi itu rule of 4, aturan 4. 1 ngomongin polisi, 2 tentara, 3 presiden yang akan memaafkan koruptor, 4 wakil presiden kita Gibran. Penonton ketawa, pecah banget. Nah, saya penasaran tuh, kenapa penonton ketawa pada bagian itu? Nah, untuk itu di Sudut Merah sudah hadir bersama kita. Ini teman lama saya, Ulwan Fahri, seorang komika juga, peneliti humor juga, yang ngurusin juga Institut Humor Indonesia Kini, IHIK 3. Ada angka 3-nya, nanti kita tanya tuh kenapa ada IHIK-nya, ada angka 3-nya. Ulwan, apa kabar? Baik, Bang. Ini disebut Sudut Merah, saya perlu gini-gini dulu nggak sih? Atau ada nanti yang bawain papan ronde gitu? Enggak ya, gimmick doang ya? Iya, kemarin kan saya punya konten yang lain, katanya kurang gimmick. Nah, jadi saya gimmicknya apa ya ini? Karena saya suka olahraga tinju, nonton ya, bukan ikut main. Jadi udahlah pakai Sudut Merah aja deh gitu kan. Untuk tamunya tuh ada di Sudut Merah. Ulwan, kenapa tuh penonton yang 10.000 itu, padahal Panji cuma bilang, wakil presiden kita Gibran. Kok mereka ketawa? Wah, ini sebelumnya thank you Bang sudah diundang di podcast seorang pelawak yang sangat proper sebenarnya. Karena kalau dibandingin komika-komika lain, kayaknya nggak secakep ini studionya. Kalau komika lain itu Panji, Raditya Dika, Tretan, Coki dan sebagainya itu, mereka pakai handphone pun yang nonton udah jutaan. Nah, kalau saya pakai handphone nggak ada yang nonton, makanya untuk bisa menarik penonton ya dibikin kayak beginilah. Membeli visualnya. Iya. Oke. Dan langsung pertanyaannya langsung berat banget, Bang. Enggak, itu kan dari seorang komika yang juga pernah bersama Panji, pernah dulu ngurusin Comika juga kan. Bantu Bang Panji di Comika Pecahkan, lembaga edukasi stand up komedinya. Dan kemudian juga seorang peneliti humor di IHIK 3 itu. Tentu saya pengen tahu dong, kenapa ya ketika Panji bilang wakil presiden kita Gibran. Penonton ketawa semua, 10.000 loh. Betul. Mungkin tidaknya ada 8.000 lah yang ketawa. Kalau seandainya nggak semuanya gitu. Belum lagi yang nonton online. Betul. Nah itu udah jutaan juga kayaknya. Betul. Ya. Kalau saya rasa sih alasan yang paling sederhana adalah keresahan bersama nih Bang. Jadi orang-orang nih ibarat kayak satu ruangan sama gajah gitu kan. Ketika Panji sebutin gajahnya, orang-orang udah pasti tahu gitu. Cuma nggak berani aja geser kan ini sebelahan sama gajah gitu. Nah itulah kelebihan stand up comedian yang kacamatanya ya itu lebih luas dan punya persepsi untuk menjadi seorang court jester, badut istana. Jadi kalau stand up comedian itu sering bilang bahwa materinya itu berdasarkan keresahan. Jadi kalau seandainya ketika dengar nama Mas Gibran ini, Mas Wapres, saya karena Mas Gibran kan Mas Wapres kan, boleh dong saya panggil Mas Gibran juga kan gitu. Atau Pak Gibran lah gitu ya. Orang ketawa berarti Pak Wapres kita ini mengundang keresahan atau gimana? Ini nih nonton sampai akhir ya, jangan langsung dipotong-potong bilang ini kita nggak suka sama Gibran. Enggak, kita nggak ada rasa suka dan nggak suka dengan Gibran. Kita nggak bahas juga soal ijazah di sini. Mata nggak ya? Mata nggak. Oke. Iya sih Bang, saya sih ngelihat itu adalah sesuatu yang sebagian orang Indonesia rasakan dan resahkan. Karena ya beberapa kita lihat lah ya dinamikanya gitu ya. Ketika sebelum Gibran terpilih itu pro kontra banget gitu. Makanya ketika dimention walaupun baru menjabat setahun itu sudah jadi bom gitu ya. Langsung jadi beat closing itu cocok banget. Ibaratnya udah tinggal menunggu ledakannya aja. Ledakan tawanya maksudnya. Dan kita kan sebagai komika biasanya kalau bikin materi itu kan kita tahu nih puncaknya materinya apa nih, penutupnya apa. Berarti Panji sudah sangat mengukur bahwa ini sebagai penutup dan akan pecah ya. Iya. Dan ternyata strategi Panji ini berhasil menurut
saya gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, kan begitu mensrea ini diputer di TV streaming itu baru heboh. Ya waktu pentasnya mungkin yang nonton hanya yang di stadion itu di Indonesia Arena ya, Indonesia Arena. Kemudian juga beli streaming nonton. Kemudian juga cuplikan-cuplikannya belum dimunculkan di YouTube, baru sekarang saya lihat muncul. Betul. Jadi orang mungkin nggak tahu tentang materi tersebut. Nah, ketika muncul di TV streaming baru tuh menjadi heboh se-Indonesia. Semuanya membicarakan, termasuk kita nih. Iya. Tapi kalau saya boleh dong bicarakan, memang komika juga kan gitu loh. Pengen tahu juga bagaimana sebenarnya seorang komika itu membuat sebuah pertunjukan ya betul menarik perhatian publik, munculkan pro dan kontra itu bagus. Karena kalau seandainya pro aja nggak fenomenal. Yes, betul. Ya, kalau Kontra doang? kontra doang ya urusannya panjang biasanya. Iya, Harus ada yang pro. Iya. Iya, Pak Haji ini ada yang pro, jadi aman dia. Ya. Betul. Jadi begitu ada yang- dinamikanya imbang. Iya, ada yang laporin ke polisi, ada yang Support. nggak suka begitu kan, banyak yang bicara. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau apa yang dilakukan Panji ini sebenarnya ngejar algoritma sebenarnya itu. Ya karena mungkin karena diputar di TV streaming gitu. Kalau luar ngeliat gimana? Emang gitu, Panji ketika bikin materinya ini, wah ini bakalan kalau diunggah di YouTube atau di TV streaming, ini orang akan suka. Gimana bisa pengalaman bikin materi juga? Oke. Saya sih menurut keyakinan saya, ini nih yang jadi sesuatu cultural shift juga nih, Bang. Frase menurut keyakinan saya itu jadi orang-orang yang non stand up pun pakai gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana komedi itu melakukan perubahan budaya. Nah, ketika kita bicara apakah spesialnya seorang komika Panji Pragiwaksono ini dicap sebagai bahan untuk menaikkan algoritma, saya kok nggak sejauh itu, Bang. Saya berasumsi menurut keyakinan saya itu spesial ini memang dibuat barangkali ya sebelum diprediksi bakal naik trending di hal tersebut, di platform tersebut. Dan tapi secara saya bilangnya secara momentum relevan sekali, Bang. Pertama, ini spesial komika Indonesia yang masuk ke platform internasional. Yang kedua, topiknya juga politik. Bukan, beberapa komika kan suka membawakan keresahan atau cerita tentang dirinya pribadi. Yang itu biasanya ya udah istilahnya diskursusnya, obrolannya habis di situ. Tapi ketika politik, orang-orang yang bukan penikmat stand up comedy bahkan pengamat politik, orang-orang yang nongkrong di warung kopi, orang-orang yang ketiduran waktu nonton Netflix gitu ya, binge watching gitu, itu pasti bisa jadi membicarakan tema ini. Sehingga saya itu ngerasa, oke, rekayasa algoritmanya mungkin ada niatannya, tapi saya rasa juga lebih dari algoritma yang di dalam, tapi juga di luarnya, di luar platform. Ya kalau mensrea itu kan artinya niat jahat ya. Nah kalau luar sini ngeliat ada mensrea nggak dari Panji sendiri? Karena nyebut berapa tokoh disebutin semua tuh. Ya, Oke. Prabowo, Gibran, kemudian juga Deddy Minahasa, dan beberapa nama. Bahkan Raffi Ahmad pun tersebut-sebut ya namanya di situ. Ada mensrea juga nggak dari Panji sebenarnya? Saya rasa sih nggak sejauh itu juga, Bang. Biasanya itu, saya sebagai orang yang suka nonton stand up dan bantuin beberapa orang untuk belajar stand up. Saya itu ngelihat ada tren yang memang stand up itu harus deket. Kalau kita ngelihat komika yang baru mulai, biasanya mereka akan membicarakan hal yang dekat dengan mereka. Misalnya profesinya, entah dia mahasiswa, entah dia ojol, entah dia seorang akuntan dan lain sebagainya. Dia akan pakai materi yang di situ. Dan sekarang ketika kita ngelihat beberapa komika tier 1, tier 2 gitu ya, sudah berhasil menembus industri, gaulnya sama orang-orang yang di luar skena stand up, itu menjadi dekat akhirnya dengan mereka. Dulu mereka membicarakan hal yang sekitar dia, observasi dia, yang itu adalah orang-orang biasa. Sekarang mereka mengobservasi politikus, mengobservasi artis, dan lain sebagainya. Jadi nama-nama itu secara otomatis muncul karena dekat juga dengan mereka. Ditambah lagi kalau spesifik seorang Panji, saya rasa kan nggak banyak ya, Bang, komika yang memang punya ketertarikan untuk membahas politik. Dan sebagai komika yang punya spesialisasi, bisa kita bilang di situ, Bang Ewell juga ada di malam pertama Open Mic Stand Up Indo kan, sudah bahas politik juga, Panji.
itu adalah hal yang dekat juga berarti dari yang bersangkutan. Saya rasa begitu sih Bang. Kedekatannya itu dari yang skala kecil sekarang sudah menyentuh orang-orang yang tadi Abang sebutin. Ya, dan ini mungkin karena pertama kali juga ya masuk di TV streaming bertaraf internasional. Betul. Kemudian juga ada seorang komika dengan berani sekali memainkan materi-materi itu. Akhirnya orang belum kesiapan untuk menerima. Ya. Nah, untuk menerima, kemudian melaporkan ke polisi. Kemudian adalah cara-cara yang dilakukan juga untuk mengatakan apa yang dilakukan Panji itu nggak benar. Gimana menurut Luan itu? Oke. Saya sih terbantu juga ketika Bang Iwel membagikan topik pertanyaannya untuk kita bahas di sini sebelum berapa hari sebelum gitu, dan akhirnya seperti tadi Bang Iwel juga sebutkan, saya punya waktu untuk mengakses beberapa koleksi di perpustakaan humornya IHIK. Jadi IHIK itu lembaga edukasi Jadi IHIK itu sebuah lembaga yang serius menangani humor. Dan kami juga memanage sebuah perpustakaan pertama di dunia. Semuanya bukunya tentang humor. Itu dia. Dan ketika tadi Abang cerita, tunggu dulu nih biar publik tahu. Jadi sebelum jadi perpustakaan humor pertama, saya ini adalah salah satu pelanggan pertama. Sebelum jadi perpustakaan. Oke. Ya, jadi bukunya Judy Carter, Greg Dean, banyaklah buku-buku juga saya dapatkan dari sana. Termasuk terakhir saya juga dapat buku yang sangat tebal sekali, yaitu kumpulan naskah stand up-nya Jerry Seinfeld. Oh iya, ya benar. Iya. Jadi Bang Iwel adalah member 001 di Library of Humor Studies. Sebelum gunting pita. Sebelum gunting pita pun sudah pinjam dan baca di situ. Thank you Bang. Sehingga lahirlah materi-materi stand up spesial itu juga. Nah, ketika saya coba cari, ternyata ada nih Bang. Beberapa tema yang menarik atau relevan juga untuk pembahasan barusan. Oke. Yaitu apa Bang pertanyaannya? Ini gimmick-gimmick kayak gini bisa nanti jadi clipper nih harusnya nih Bang ya. Angkat dikit ya. Jadi pertanyaan saya adalah yang saya tanyakan tadi. Yang mana tuh? Niat buruk ya? Enggak, pertanyaan saya adalah soal mensrea tadi itu. Apakah Panji ada mensrea juga terhadap itu? Kan tadi Luan bilang enggak. Nah, kenapa kemudian ketika ini tampil banyak orang kemudian juga yang merasa bahwa ini berlebihan kritiknya. Yes, bahkan ada yang juga kemudian memberikan laporan kepada polisi gitu loh. Nah, gimana Luan? Oke. Ini ada sebuah cerita dari komika skena stand up di Amerika. Kan lebih matang ya industrinya di sana, sudah puluhan, ya mungkin kita bisa bilang ratusan juga tahun yang lalu. Ada seorang komika yang bisa dibilang salah satu nabinya. Nabinya di tema free speech, kebebasan berpendapat. Namanya Lenny Bruce. Bang Iwel juga pasti familiar. Dia adalah komika yang mendobrak pagar-pagar ketika dulu komika atau orang secara umum itu stand up harus sopan. Dan gongnya adalah dia itu sampai ditangkap setelah turun panggung. Itu udah lebih nggak pakai lapor-lapor, udah langsung kayak polisi udah beli tiket, udah langsung mau nangkep nih orang nih, ini pasti berbuat ini nih, udah jadi barang bukti ini spesial ini. Kalau Panji kan masih main Intel, ini bukan lagi polis, kop udah menunggu gitu kan. Menunggu. Oke, dan itu salah satu perdebatan juga akhirnya, apakah memang komedi itu harus diperkarakan. Kemudian tahun 60-an kalau saya nggak salah, George Carlin juga jadi pembicaraan. Sedikit lebih lunak kalau yang George Carlin kebetulan. Dia udah rekaman spesialnya, terus kemudian diputar dulu di radio karena belum ada internet. Dan di sana penyiarnya, ini menurut salah satu buku yang ada di library namanya Guilty Pleasure, penyiarnya udah ngasih tahu nih Bang, bahwa yang akan ditayangkan berikut ini itu ada bahasa-bahasa yang dewasa. Dan diputarlah itu. Kemudian muncul laporan kepada pihak berwajib dari seorang ayah yang lagi nyetir mobil sama anaknya, dengerin radio terus tiba-tiba, loh kok stand up-nya kayak begini. Jadi bahasa materinya George Carlin tentang 7 kata yang tidak boleh diucapkan di televisi, media penyiaran, itu
menjadi sebuah perdebatan juga, menambah perdebatan juga apakah komedi itu harus selalu dibenturkan dengan aturan-aturan hukum. Kalau dari dua itu Bang, contoh saya sih masih berpendapat bahwa komedi itu ranahnya seni. George Carlin di bukunya Lenny Bruce juga bilang bahwa komedian itu pasti entertainer. Betul Bang? Iya. Tapi masalahnya nggak semua komedian itu adalah seniman. Iya. Yang memang jiwanya itu sedikit susah untuk ditekuk oleh industri hiburan. Nah, ketika komedian itu menjadi seniman, dia akan punya spektrum persona baru, yaitu sebagai social commentary. Sebagai, bahkan kalau istilahnya sekarang itu sebagai filsuf modern lah istilahnya. George Carlin, Jimmy Carr gitu-gitu kan disebut kayak filsuf modern gitu. Padahal mah mereka berkomedi gitu panggungnya. Jadi saya masih berpendapat Bang, menurut keyakinan saya dan hasil bacaan yang ada di library, ini belum layak lah komedi itu untuk diperkarakan secara hukum. Ya, saya setuju. Jadi karena yang disampaikan oleh Panji itu bagusnya adalah setup-nya Panji itu semuanya based on data dan fakta yang diambil dari berita-berita yang bisa diverifikasi, dan ketika saya cek kembali itu, saya cek kembali juga kan, misalnya Raffi Ahmad itu pernah juga di dugaan soal cuci uang itu pernah dimuat di Tempo. Bahkan ada klarifikasi dari Hotman Paris selaku kuasa hukum dari Raffi Ahmad. Dan semuanya itu. Dan ditambah memang ada perspektifnya Panji yang sampai di situ, yang sebenarnya Panji itu pinternya, perspektifnya itu sama dengan orang kebanyakan. Ya, jadi bukan hanya dia aja. Jadi ini orang pasti setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kesetujuan itulah yang kemudian menimbulkan tawa gitu kan. Itu menurut keyakinan saya ya. Tapi menurut Luan gimana bisa nanggapin? Sama-sama Bang. Jadi komedi itu bahan komedi itu Bang. Bang Iwal juga pasti sudah paham. Teorinya itu ada beberapa. Salah satunya, 3 lah ya yang utama ya. Superior, kita tuh merasa lebih tinggi, lebih beruntung, lebih pinter, lebih bermoral daripada orang lain. Kemudian ada relief theory, itu adalah ketika kita merasa lega. Tawa itu muncul karena gitu Bang. Kayak nggak jadi mati misalnya, atau ada orang lain yang ngurus ini, ada orang lain yang membicarakan ini. Dan yang terakhir adalah incongruity atau keganjilan. Kita ngerasa biasanya kalau ada hal-hal yang paradoks itu mudah sekali memicu tawa. Misalnya hewan acting out sebagai manusia gitu, atau manusia yang harusnya punya jabatan gitu ya, yang punya pengetahuan kok malah bertindak tidak sesuai dengan nalar dan posisinya. Nah, itu menimbulkan paradoks dan keganjilan. Jadi dari situ sih Bang, kita bisa mendalami lebih mudah atau setidaknya terarah bagaimana kasus ini atau fenomena ini itu dianalisis. Saya rasa sih dengan 3 teori utama itu cukup untuk menjelaskan secara lebih detail tentang yang Bang Iwal tanyakan. Ya, saya kalau untuk materinya Panji nggak ada masalah sama sekali ya. Kalaupun ada masalah nggak etis juga saya untuk membahasnya, karena sesama komika dilarang saling mendahului gitu ya. Udah kayak angkot ya. Nah, cuma saya mau tanya sama Ulwan nih, apa emang kayak gitu ya? Banyak komika-komika itu, saya bilang banyak tuh karena lebih dari 2. Berapa kali saya lihat penampilan mereka, bahkan pernah saya tahun ketika ada stand up fest itu di tenis indoor, itu saya juga kaget juga tuh lihat seorang komika melontarkan kata-kata itu. Jadi apakah memang jadi kebiasaan atau menjadi biasa bagi seorang komika menggunakan kata-kata yang tidak pantas ya, di atas panggung? Misalnya ya, kalau kata yang pantas itu kalau secara biologis kita ngomong penis nggak apa-apa dong, ya kan? Ngomong masturbasi nggak apa-apa. Misalnya Dokter Boki mengatakan anak muda jangan suka gitu kan, ya, carilah aktivitas-aktivitas yang yang positif gitu kan, misalnya untuk mengatakan itu. Tapi ini di panggung menggunakan padanan bahasa yang sebutkan tadi itu dengan bahasa yang sehari-hari pun kita kalau ngomong gitu gimana ya, agak nggak enak juga dengarnya. Kalau saya dulu waktu kecil kalau ngomong yang seperti itu, kalau dengar sama orang tua ditegur tuh bisa dimarahin gitu ya. Betul. Nah, tapi sepertinya di panggung itu menjadi biasa oleh beberapa komika. Emang fenomenanya begitu? Iya Bang, kita bisa kembalikan ini ke komika, ke 2 sudut pandang lah setidaknya. Pertama dari komikanya sendiri.
apakah memang itu brand atau persona, stage persona yang mau dicapai. Tentu saja ada plus minusnya. Misalnya komika yang bahasanya seperti itu akan susah mendekati klien-klien atau corporate yang lebih formal. Tapi kalau di panggung yang off air, nggak boleh ada rekaman di situ, wah itu kemungkinan ledakan tawanya juga pasti lebih besar karena orang-orang yang datang juga tersaring dan biasanya sudah siap gitu untuk mendengarkan itu. Kemudian dari segi audiens juga bisa kita bedah misalnya dari teori itu Bang, 3 tadi. Bisa jadi orang itu kita berdua nih Bang setidaknya ngerasa ngomongin alat kelamin di depan orang, apalagi yang lebih tua, apalagi ketika stand up penonton tuh posisinya di bawah gitu ya, itu rasanya nggak sopan. Namun ketika kita yang merasa lebih bermoral ini tidak perlu melakukan itu yang sebenarnya kita inginkan, kita hanya support aja nih komika dengan ketawa. Jadi ada unsur superioritas juga di sana dan congruity dan seterusnya. Jadi inilah menariknya humor studies Bang Yuel. Jadi kalau teman-teman tertarik juga untuk mengkaji humor dan komedi secara umum, kami sangat mendorong karena ini topik yang sebenarnya bisa dibilang endless. Iya, betul. Dari zamannya Plato aja sudah mengeluarkan teori humor itu seperti ini, tapi sampai sekarang kita itu nggak pernah bisa sepakat gitu untuk sebuah pertunjukan stand up yang skalanya memang seperti ini, Bang. Itu Ihik ada akun IG-nya nggak? Ada. Apa akun IG-nya? @ihik3. Ihik3 ya. Ini tolong ditulis Feature. ya. Iya. biar kali aja ada yang pengen juga belajar tentang humor, komedi secara teori. Tapi sebaiknya kita harus punya teori. Saya barangkalinya juga di samping pengalaman, praktik juga didukung oleh teori. Ini dia. Biasanya kan teori itu lahir dari orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berwawasan. Ada teori apa aja, Bang? Ya. Siapa tahu nih saya catat nih Bang jadi ini. Ini teori yang menurut saya yang banyak dilanggar oleh stand up comedian di Indonesia. Teori dasarnya set up punchline. Suka rancu antara telling jokes, cerita lucu dengan stand up. Nah, itu banyak sekali saya temui di situ. Nah, saya mau nanya sekarang ini terkait set up tadi itu. Kalau saya melihat Panji itu gayanya kalau berdasarkan keyakinan saya nih, menurut keyakinan saya, benar nggak kalau Wan? Panji itu kan suka berpanjang-panjang di setup-nya kan? Betul, story ya kan? Ya, apakah benar tuh gayanya tuh long form storytelling namanya? Nah, gimana, Luan? Kasarnya stand up kan cepat, setup punchline gitu kan? Betul. Tapi Panji kan karena dia membuat pesan tuh, selalu pesannya tuh di setup tuh sudah pesan-pesan, baru kemudian dia cari punchline-nya. Nah. Saya sih kalau ngelihat ini adalah salah satu strategi juga bagi seorang komika yang memang manggung dalam durasi panjang, Bang. Bang Iwal juga pernah bikin spesial betapa tidak mudahnya mengumpulkan materi yang 45 sampai 1 jam gitu. Dan salah satu formula yang bisa dipakai adalah long form storytelling tadi yang Abang ceritakan. Kalau teman-teman juga familiar dengan stand up, banyak komika yang stylenya lain, ada yang one liner jokes, Stephen Wright. Stephen Wright. Terus ada yang bahkan pakai gimmick, dia gambar di stage. Ada yang pakai alat musik. Nah, jadi untuk menunjukkan kesenimanannya, itu komika punya teknik-tekniknya sendiri. Dan storytelling itu adalah salah satu yang familiar kita lihat di Indonesia. Mungkin kultural juga, kita suka dengerin orang cerita, kita terbiasa diceritain. Ya, itu tapi tidak semua orang juga bisa kayak Panji loh. Yang bisa bercerita di panggung kemudian dijadikan format stand up, kemudian ada punchline-nya gitu. Story kan kalau di kemasan komedi pasti harus dikasih tawa-tawa kecil tuh Bang, sebelum sampai di ending atau punchline besarnya. Jadi harus dikasih semi belokkan gitu ya untuk nambah kelucuan. Dan itu juga bisa jadi persona Panji nggak sih? Ya. Persona itu apa ya kalau bahasa mudahnya? Ciri khas ya? Ciri khas topeng ya. Secara ininya, secara literalnya bisa banget jadi salah satu penanda bahwa apa yang komika sampaikan itu menjadi personanya. Bahkan ini dalam beberapa referensi juga dibilang sudah tumpang tindih Bang. Kita agak kesusahan membedakan komika yang persona komikanya ya. Kita susah seringkali membedakan persona komikanya di atas maupun di bawah panggung. Louis C.K. misalnya, komika yang di atas panggung menormalisasi gitu ya, kayak ngatain anak kecil, terus dengan bahasa-bahasa yang lebih vulgar gitu, padahal dia seorang ayah.
orang-orang jadi bingung gitu apakah dia kesehariannya kayak begini. Nah, kemungkinan itu nggak semuanya seperti itu. Tapi memang karena stand up comedian itu adalah personal naratif yang harusnya bukan joke telling atau menyampaikan joke doang. Itulah risikonya. Jadi orang komika susah Bang dibedakan off stage dan on stage. Iya. Jadi ini Ulwan udah banyak buku ya. Betul. Nanti kawan-kawan bisa kita satu buku satu episode. Ayo. Ya. Ini baru episode pertama. Emang Gitu Iwal. Jadi saking ini saya pertama kalinya nih Emang Gitu Iwal, tadi saya nggak memperkenalkan acara ini ya. Jadi produsernya, krunya nggak berani juga nge-cut. Nggak apa-apa. Jadi Emang Gitu Iwal ya kita bicara tentang suatu hal yang emang gitu ya. Betul. Nah, emang gitu. Saya masih itu aja sih kalau untuk stand up tadi pertanyaannya apakah kemudian dibiasakan ke cara bahasa. Saya sebelum seorang stand up comedian adalah pelawak. Ya kan? Apa sih pelawak? Sebenarnya sama-sama aja sih. Cuman kalau pelawak kan dia bisa nyanyi, bisa ngapain aja, bisa telling joke, bisa berdua improv. Kalau stand up comedian kan lebih spesifik. Itu ada set up punchline itu dulu deh yang mesti dikuasai. Nah, tahun 90-an itu dalam meniti karir itu saya juga pernah juga tampil berapa kali, mungkin banyak kali juga ya di klub malam. Ya, karena pada waktu itu salah satu marketnya pelawak tuh di situ. Nah, di situ tuh baru bebas tuh. Karena audiensnya udah siap. Kemudian waktu itu juga nggak ada handphone yang ada kamera. Betul. Kamera susah. Kalaupun orang syuting, paling dia buat nonton sendiri, nggak mungkin diupload di mana sama dia kan gitu. Nah itu mainnya udah vulgar ya. Tapi sekarang saya udah tobat, saya nggak kayak gitu. Ya karena itu menjadi concernnya adalah gimana kita sebagai seorang komedian itu atau komika tuh nggak merasa superior di panggung. Jadi kayaknya orang harus menerima semua kata-kata kita, nggak harus gitu juga kan gitu loh. Nah kalau menurut Ulwan ini gitu loh, hal yang seperti ini gitu, apakah bagian yang kita toleran saja atau bagaimana? Saya berangkat dari pengalaman Bang Iwel gitu yang di klub gitu stand up. Mungkin kayaknya kalau penonton klub dikasih materi yang politik yang panjang gitu kayaknya agak susah nangkep juga ya Bang, yang udah malam, udah ngantuk dan lain sebagainya kondisinya. Jadi saya sih kepingin tetap pada support semua komika untuk punya personanya masing-masing Bang. Karena pasti ada marketnya. Market saya pasti kalau misalnya saya stand up lagi gitu ya Bang, Bang Iwel ketika muncul lagi gitu, itu pasti akan beda juga dengan yang sudah ada maupun nanti yang akan ke depannya meniti karir. Jadi pro aja kalau saya statementnya. Ya, sama saya mendukung semua stand up komedian yang ada, yang sudah terkenal, yang nyaris terkenal, yang nggak pernah terkenal. Ya kan? Kalau di dunia kalau di dunia hiburan itu cuma 3 aja konsepnya: terkenal, pernah terkenal, nyaris terkenal, nggak pernah terkenal. Ya, tapi dia ada di komunitas itu, ya kan? Pasti dong di lingkungan kita kan. Terbiasa dia nggak ada seprofesi itu, tapi nggak pernah terkenal. Walaupun kesempatannya sudah pernah ada, tapi emang nasib juga sih kalau gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau yang kayak begitu, solusinya apa tuh kira-kira? Ya, kalau di industri komedi, kalau misalnya belum berhasil, jadi klub belakang layar, support. Atau kalau mau ekstrem lagi kayak saya aja ngeriset humor aja Bang. Nggak ada tanggungan lucu ya kan. Jadi hasil statementnya dari buku-buku gitu. Jadi ya lebih aman secara karir, gak perlu ini ya. Saya sih memprediksi ya. Menurut keyakinan saya ini profesi yang aman di industri stand up. Ya gak semuanya harus di depan layar ya. Kan butuh penulis juga, orang di belakang layar juga. Betul. Bahkan sebenarnya gak banyak yang tahu bahwa kita bisa jualan joke, kita tulis, kita jual. Betul. Joke-nya itu mungkin hubungin Panji kali atau Raditya Dika yang biasa-biasa manggung gitu kan, jual aja ke mereka. Itu jual-jual putus ya biasanya ya? Iya. Jual putus ya? Oke. Karena copyrightnya susah lagi nanti jadi satu buku lagi tuh Bang. Ulwan, terima kasih udah mampir di Emang Gitu Iwal. Nanti kita ketemu lagi, kita bahas lagi soal komedi, soal humor di sini. Betul. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Iwel sudah menjadikan saya tamu perdana. Semoga naik ya. Clipper-clippernya tolong teman-teman di-share, ini kita sama-sama berusaha gitu ya untuk menjadi kanal baru dalam industri ini. Terima kasih Bang. Iya, itulah enaknya punya tamu merangkap marketer ya.